Apa sih? Apa sih, Rob? Apa sih? Oh, kita berdua cowok sendiri kok. Cowok sendiri. Sana gak ujung-ujungnya. Iya, cowok berdua. Sendiri. Jadi itu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat? Masih. Oke. Jadi kami dari kelompok 3 dengan saya Dede Fatimatul Aulad. Saya Jasa Fitri Dayani. Saya Zara Sapira. Saya Bapak Isam Abdurrahman. Saya Muhammad Saiful Effendi. Saya Fitri Amasyani kita. Oke, jadi di sini kita akan setelah kita mengetahui apa itu variabel acak dan variabel acak discrete dan continue, kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh dari kelompok yang sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang penyajian variabel acak. Distribusi peluang adalah cara penyajian peluang nilai variabel acak. Nama lainnya distribusi probabilitasi atau fungsi peluang. Fungsi probabilitas. Peluang nilai variabel acak H dinotasikan dengan FH sama dengan P dikali H sama dengan H kecil. Maksudnya itu ini. Balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, jadi kenapa ini disebutnya distribusi? Karena distribusi itu menyajikan gitu loh. Sesuai dengan yang aku bilang, kalau misalkan kita akan membahas penyajian variabel acak. Sepertinya kalau misalkan peluang itu namanya adalah probabilitas. Nah, ini yang apa sih yang kayak gini notasinya itu tuh maksudnya nah, jadi misalkan ini tuh peluang untuk H sama dengan berapa gitu. Misalkan untuk H sama dengan 0 atau H sama dengan 1 gitu. Mungkin sekarang kalian masih bertanya-tanya maksudnya apa, tapi nanti kita perdalam lagi di contoh soal. Nah, syarat fungsi peluang itu, jadi nilai dari variabel acak itu tuh kan ada banyak kan ya. Nah, salah satu nilainya itu peluangnya itu nggak boleh kurang, peluangnya itu antara 0 sama 1 gitu. Maksudnya 1 berarti mungkin banget, 0 itu mustahil. Terus jumlah peluang dari anggota variabel acak itu adalah 1. Kita bisa tulis dengan menggunakan sigma. Nah, jenis penyajian variabel acak itu ada 3 dengan menggunakan tabel, grafik, dan fungsi. Daripada kita menjelaskan definisinya yang malah membuat kita bingung, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, oke, silakan lihat. Nah, di sini ada soal. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan nilai kata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, tabel peluang ini kan ada 6 nih di sini. Nah, peluang munculnya nomor 1 di dadu itu kan hanya 1. Jadi kita tulis 1/6. Terus peluang munculnya nomor 2 di dadu itu kan 1 juga. Jadi 1/6 dan 3 juga 1 peluang munculnya. Jadi 1/6 lagi. Sampai 6 semuanya 1/6 karena peluangnya munculnya cuma 1. Tapi kalau dijumlahin ini semua hasilnya jadinya 1. Nah, yang grafik sama aja kayak ini tadi. Terus fungsinya fx 1/6 untuk x sama dengan
dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, 1/6 untuk X sama dengan 3, 1/6 untuk X sama dengan 4, 1/6 untuk X sama dengan 5, dan 1/6 untuk X sama dengan 6. Oke, gimana untuk contoh soal nomor 1 udah ada gambaran tentang penyajian? Belum. Oke, kalau misalkan belum paham kita cari contoh yang lain. Oke, di sini ada soal sekeping mata uang logam dilebarkan 2 kali variabel X acak menyatakan banyak sisi angka yang variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul dan buatlah tabel dan grafik. Nah, dalam mata uang logam itu kan ada 2 sisi gambar ya, ada 2 sisi, ada angka dan gambar. Ada angka. Nah, di sini menyebutkan X menyatakan banyak sisi angka. Nah, sisi angka di sini berarti di sini ada sisi angka ada 2, dan ini ada 1, dan di sini ada 0. 0 itu berarti tidak ada angka. Jadi di sini kita tulis 0, 1, 2. Selanjutnya di sini kan berarti ada total itu ada 4. Selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, 0 berarti 0 itu menyatakan tidak ada angka yang berarti peluang munculnya 0 itu 1 dari 4 kemungkinan. Jadi 1/4. 4 itu dari sini dari total itu 4, jadi 1/4. Dan yang nilai angka X-nya 1 itu berarti bisa terjadi 2 kemungkinan, ada AG dan ada GA. Jadi bisa muncul 2 kemungkinan, 2 dari 4 kemungkinan, jadi 2/4. Atau bisa disederhanain di 1/2. Dan selanjutnya itu X yang angkanya 2. Di sini yang angka 2 itu berarti cuma 1, dan berarti peluang muncul itu cuma 1 dari 4 kemungkinan. Nah, udah selanjutnya itu grafik fungsi probabilitas, tinggal bikin aja grafiknya. Nah, berarti ini kita lihat aja tabelnya, itu berarti 0 itu 1/4. 1 itu kosongnya Sama aja. dan yang 2 itu sama 1/4. Jadi ini tabel dan grafik untuk probabilitas. Oke, jadi kalau misalkan di soal ini pelemparan mata uang logam 2 kali. Nah, ada cara cepetnya nih buat pelemparan koin atau uang logam. Caranya itu menggunakan segitiga Pascal. Kita bayangin aja nih, kalau misalkan sekeping mata uang logam dilemparkan 5 kali, apakah kita harus menulis kayak gini? Pasti akan repot. Jadi kita akan menggunakan
lagi. 1 tambah 2 itu 3. 1 tambah 2 itu 3. 1 tambah 3 itu 4. 3 tambah 1 itu 4. Dan 3 tambah 3 itu 6. Terus satu lagi. 1 tambah 4 itu 5. 4 tambah 1 itu 5. 4 tambah 6 itu 10. 6 tambah 4 itu 10 juga. Sebenarnya ini tuh masih bisa berlanjut sampai bawah banget gitu. Tapi kita cukupin sampai sini aja ya. Kita sebelum ke pelemparan 5 koin, kita buktiin dulu yang di sini. Jadi di sini itu adalah 2 kali. Berarti kita cari yang ada angka 2-nya. Ini kan? Iya kan? Nah, kalau misalkan kita lupain dulu penjelasan dari Andin atau Fitria, kita contohnya tuh masih belum paham, belum ngerti apa ini jawabannya gitu lah. Nah, berarti ini tuh apa sih? MS tuh apa sih? Semesta, jumlah semesta. Apa itu? Bukan di sini ya berarti. Jumlah anggota semestanya itu kan berarti ada 4 ya, karena mata uang logam ini ada angka sama ada gambar. Berarti ada 2, sedangkan dilempar 2 kali. Berarti pangkat 2, kemudian 4. Terus di sini itu dilempar 2 kali, berarti yang ada angka 2-nya ini. Berarti maksudnya ini tuh yang nggak ada di sini kan yang angka posisi angka muncul. Berarti di sini yang non angka, di sini 1 angka, dan yang ini tuh full angka. Kalau kita bikin tabel aja ya. Untuk 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang 0 itu berarti kan non angka. Di sini itu 1. Berarti 1 plus MS-nya itu adalah 4. Terus yang ini full angka, 1 angka, ada 2 ini. Berarti 2 per 4. Terus full angkanya itu ada 1. Berarti 1 per 4. Seperti ini cara cepatnya. Kita tanya ke Adin apakah jawabannya sama? Sama. Oke. Begitu halnya dengan pelemparan 5 kali. Berarti di sini tuh ini untuk 5 kali. Ini untuk full 5-nya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Kita buktiin kalau misalkan nilai dari ini tuh benar full semuanya itu 1 gitu, karena 32 per 32 dilempar 5 kali, berarti 2 pangkat 5 berapa? 32. 10 tambah 10 20, 5 tambah 5 30, ditambah 2 berarti 32. Berarti kita bisa menggunakan konsep segitiga kali ini untuk soal logam atau koin. Pakai ini dibahas kamu. Jelas siapa ya sudah dijelasin semua sama dia di materi itu. Tidak pun Sama aja cara cepatnya. Cara cepat biar Iya, cara masih cepatnya emang udah begitu. nggak usah dihapus. Nah, iya. Pak, aku lebih cepat. Iya. Oke, pada contoh soal nomor 3 ini, mana ada yang belum dihapus? coba kita pakai cara cepat. Ayo. Nih, pada contoh nomor 3 ini ada soal itu variabel acak S menyatakan gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Buatlah A tabel distribusi uang, B PS sama dengan 0, dan PS sama dengan 2. Nah, sebelum menggunakan cara cepat yang didiang tadi, kita coba dulu pakai cara yang sederhana. Bukan cara sederhana, cara normalnya lah. Jadi kan ada 3 kali pelemparan dan 3 kali pelemparan. Kan di koin itu kan ada sisi angka dan sisi gambar. Seperti tadi A, G, A, G,
A, B. Nah, ini yang pertama itu AAA, yang kedua AAG, yang ketiga AGA, yang keempat AGG, yang kelima GAA, yang keenam GAG, yang ketujuh GGA, dan yang kedelapan itu GGG. Nah, kita coba cari. Di sini yang dicari itu menyatakan banyaknya gambar. Nah, di untuk AA ini berarti 0 gambar. Di sini ada 1 gambar. Di sini ada 1 gambar juga, ada 2 gambar. Di sini ada 1 gambar. Di GAG ada 2 gambar, GGA ada 2 gambar, dan GGG itu 3 gambar. Nah, di sini yang 0 itu cuma ada 1. Nah, kita cari dulu NS-nya. NS itu di sini ada berapa? Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kita cari di sini 0 itu cuma ada 1. Nah, mana? Nah, kita tes. Oh. Nah, kita lihat di sini ada angka berapa aja? Ada 0. Di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, terus. Nah, di sini kan 1 itu ada 0 itu ada berapa? Di sini cuma ada 1. Berarti 1 per NS-nya 8. Terus di sini tuh udah pasti per 8 semua ya. Tapi kecuali kalau disederhanain. Gimana? Terus di angka 1 itu ada berapa? Ada 3. Angka 2 juga sama, ada 3. Dan 3 itu ada 3. Nah, ada 1, mohon maaf. Nah, misalkan ini semua dijumlah, itu sama dengan 8 per 8 atau 1. Nah, ini jawaban dari A udah ketemu, ini tabel distribusi peluangnya. Nah, misalnya mencari B, X-nya sama dengan 0. B itu jawab X sama dengan 0. Itu berarti peluang dari keluarnya 0 gambar itu 1 per 8. Nah, untuk yang C itu peluang dari keluarnya 2 gambar itu ada 3 per 8. Nah, ini kalau menurut saya ini bakalan lama ya kalau misalkan kalian membuat ini satu-satu. Kita bakalan coba lagi pakai cara Dede. Dede menemukan Dede menemukan Sudah sih, bukan perlu. Jadi invent. nih, di sini kan soalnya itu adalah koin, uang logam, yaitu koin. Nah, koin itu kan ada 2 sisi kan, gambar dan angka. Jadi 2. Terus di sini adalah pelemparan 3 koin. Pelemparan 3 keping uang logam ya, 3 koin. Berarti ini 3, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Ini 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8. Siapa lagi? Iya, apa namanya segitiga apa tuh, Dek? Segitiga Pascal. Kita buat segitiga Pascal di sini. Ya, sama seperti di tadi lah ya. Cuma aku lebih cepat aja biar nggak membuang banyak waktu. 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 5, 1. Nah, di sini itu ada ada 3 koin, pelemparan 3 keping uang logam. Berarti ini karena ada angka 3-nya. Ini misalnya kayak gini. Ini 1 koin, 2, 3, 4, 5. Kan ada 3 koin, berarti kita ambilnya ini. Berarti di sini ada 1, 3, 1 per 8
per 8 per 8. Nah, ketemu deh. Gini. Ya, ingin segitu aja. Contoh soal yang nomor 3. Untuk selanjutnya, deh. Siapa? Selanjutnya contoh soal pembagian. Siapa? Ya udah cepat. Apa udah aja? Udah. Udah aja tak? Ya udah sini ya. Yo, mati baik. Ya cukup sekian presentasi. Ya udah makanya kamu mau buat ngomong. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang disampaikan dari kelompok 3 ini. Semoga kalian semua mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.